Kalau ditanya soal Anies, Mas Anies itu tadi saya sampaikan Bang Puan tadi, dia aktivis. Ya. Dia orang baik, dia punya hak secara konstitusi untuk memimpin republik ini. Ya. Kan tetap dia pilihannya kan mekanisme tetap mekanisme melalui mekanisme demokrasi lewat pemilu. Lepas orang tidak suka atau suka itu nomor belakang menurut saya. Mekanisme demokrasi yang paling penting. Dia mengakui bahwa proses demokrasi yang terbaik adalah melalui mekanisme pemilu. Ya. Kemudian ada proses politik dia dijegal, itu persoalan lain. Artinya itu untuk menunjukkan bahwa Anies harus semakin kuat, bukan semakin lemah. Nah, saya sebagai pendukung demokrasi, ya saya tetap pada pilihan-pilihan politik saya mendukung proses demokrasi ini lebih berkualitas. Ya. Apalagi dengan hari ini saya hadir di barisannya Pak Prabowo. Saya harus bicara tentang bagaimana demokrasi yang saya anut dan saya yakini ini bisa diperjuangkan juga dan bisa dijaga oleh Pak Prabowo itu sendiri. Ya. Karena demokrasi substansinya bukan soal bagaimana ikut pemilu, itu prosedural. Ikut pemilu dan sebagainya itu prosedural. Substansi dari demokrasi adalah bagaimana mensejahterakan rakyat. Nah, itu salah satu visi misinya Pak Prabowo. Nah, implementasinya di mana? Implementasinya adalah bagaimana melawan kejahatan korupsi. Ya. Dengan apa? Itu salah satunya di Kementerian Pertahanannya, itu beliau ketika mimpin, itu ada 51 triliun duit rakyat atau APBN itu diselamatkan oleh Pak Prabowo. Kedua, soal alutsista yang dulu B2B ketika Pak Prabowo mimpin, hal-hal yang besar itu sudah G2G, jadi pemerintah ke pemerintah. Dan ini kan luar biasa, ada pemangkasan penyelamatan anggaran yang diselamatkan oleh Pak Prabowo. Apalagi Pak Prabowo kan apa sih dia orang udah tahu nih, udah orangnya ya dia kaya, dia apa dan sebagainya. Nah, memang kita butuh penegasan terhadap siapapun kandidatnya. Mau Anies tadi betul selalu dibilang, kritik dong orang-orang ini. Jangan kita biarkan demokrasi ini dibajak oleh entitas kecil yang bisa menentukan siapa arah demokrasi, siapa pemimpin bangsa ini. Nggak bisa. Kita nggak mau. Gitu. Kita mau ke depan ini demokrasi kita ini yang berbasis gagasan, apalagi dengan era digital. Apakah semua orang mau semua maunya? Nggak bisa hari ini. Industri digital ini menjadi fenomenal ketika jejak rekam seseorang itu bisa record, nggak bisa. Lu mau nipu di era digital hari ini nggak bisa. Tapi Gitu. tadi belum dijawab loh. Yang mana? Pendapatnya Anies berjanji tidak akan maju kalau Prabowo maju. Nah itu gini, soal itu kan komitmennya Mas Anies lah. Dia punya tanggung jawab moral dan politik atas pernyataannya. Saya nggak mungkin bisa mau bilang oh itu baik, itu tidak baik. Nah itu urusan Mas Anies lah. Biarkan Mas Anies komitmennya dulu itu seperti apa saya nggak tahu, karena itu bukan urusan saya. Itu urusannya Mas Anies. Itu urusan Mas Anies karena kalau saya mengomentari hal yang tidak saya ketahui, saya akan menjadi orang yang tahu. Ya tapi Mas Anies, yang paling penting, nggak penting mau Anies mau maju, nggak maju itu nggak penting untuk saya. Yang penting adalah Anies hari ini maju untuk mengisi ruang demokrasi kita melalui mekanisme pemilu. Tadi Noel bicara tentang kinerja di Kementerian Pertahanan. Ya, yang dari B2B menjadi G2G. Iya. Tapi saya lihat di medsos tentang pembelian pesawat Mirage itu ramai. Iya. Ada yang mengkritisi, ya ternyata juga tidak G2G karena melalui salah satu negara lain, ya perusahaan lain, sebagai suppliernya ke Indonesia. Ya. Dan katanya juga itu mahal dan biaya perawatannya juga mahal. Kata Itu gimana? Gini, pesawat itu kan Qatar. Qatar itu disekelilingi oleh negara-negara. Ini harus diluruskan oleh. Ya, saya harus jelaskan. Qatar itu adalah dikelilingi oleh negara dan dia hanya kecil. Negara itu sebesar kota Madia apa itu kalau di Jakarta ini? Kecil sekali. Enggak, Tangerang lebih besar. Depok atau apalah gitu loh. Nah, pesawat Mirage ini, pesawat yang secara kilometer itu masih rendah. Ya. Kedua, dia cuma baru 26 tahun dibanding F-16, kemudian B2 berapa itu
pesawat bom itu yang umur 70 tahun, kemudian F-16 umurnya 30 tahun. Orang yang pesan Mirage itu harus inden, nggak bisa. Nah kemudian Qatar menjual ke kita, problemnya di mana? Orang kan selalu bilang Prabowo salah dalam mengambil kebijakan. Yang salah itu orang yang berpikirnya, gitu. Dulu orang tidak ada yang pernah berpikir soal itu. Kalau kita mau berani bandingin Mirage dengan pesawat-pesawat yang lain, itu lebih canggih Mirage. Dan itu kan kilometernya masih rendah, gitu. Jadi saya rasa ya banyak nih sekarang ini orang, memang banyak orang-orang kesurupan ya, nggak suka dengan prestasi Anies aja, nggak suka dengan apa yang dilakukan Pak Prabowo aja. Bukan apa tadi? Apa tadi kilometernya? Kilometernya. Jam terbangnya. Ya nggak baik kilometer kalau bahasa mobil, kendaraan otomotif, gitu loh. Sedikit lebih ngerti gitu loh. Iya, gitu. Terus. Jadi saya rasa ya kalau orang yang mau ngomentari persoalan Mirage itu harus paham tentang situasi itulah. Jadi enak, lebih objektif. Jadi Kan yang komentari kepentingan lebih depan ya, karena kan banyak yang pensiun nih pesawat ya. Iya, kayak gini, yang komentarin itu kan kelompok-kelompok yang kesurupan, yang tidak suka Pak Prabowo maju, itu orang-orang kesurupan. Jadi kita mau komentar orang kesurupan ngapain? Nah ini yang aku senang nih, ini benar-benar Prabowo aslinya. Ya karena nggak ada hari ini relawan dari Prabowo yang memberikan pembelaan secara cerdas tentang pembelian pesawat Mirage. Iya, karena gini, pertama jam terbang, pesawat itu masih rendah. Kedua soal umurnya tidak terlalu tua. Apalagi soal kecanggihan, canggih pesawatnya. Yang komentarin jangankan bicara tentang pesawat, bikin sendal jepit aja nggak mampu. Nggak usah komentarin lah. Kita tahu nih para kelompok-kelompok kesurupan. Nggak cerdas ya. Ya udah pasti nggak cerdas. Nah, lo deh, saya mau tanya nih lo deh. Tadi kan katanya Mas Anies dijegal. Ini katanya infonya akan ada penjegalan juga terhadap Mas Anies dari gedung KPK. Gimana pendapat Mas Lode kalau tahu-tahu capresnya jadi tersangkanya KPK dalam kasus apa itu? Vitamin E, Formula E ya? Vitamin E? Formula E lupa. Gimana reaksinya Mas Lode? Apakah akan menerima atau akan membawa massa besar-besaran untuk menekan KPK? Itu masalah hukum ya. Tentu kita berharap dan ini menjadi visi Mas Anies, bagaimana penegakan hukum itu menjadi hal yang sangat dijaga, kemudian secara konsisten nanti dirawat supaya ada kepastian hukum yang berlaku di Indonesia. Kepastian hukum itu harus sama rata, sama rasa terhadap seluruh warga negara. Ini kan kemudian menjadi sangat kasat mata kalau misalkan kita ambil contoh kasusnya apa, katakanlah Formula E. Pelaksanaan pertama seperti apa kita lihat, yang kedua seperti apa. Pertama untung, kedua kemarin untung, gembita beritanya positif di luar negeri. Nah, di saat bersamaan ada turnamen yang sama, lomba yang sama tentang otomotif juga. Belakangan kita tahu ada kerugian, kemudian seminggu belakangan juga viral tuh Mandalika ya, pintu masuknya banjir kan gitu ya. Nah tentu halayak umum masyarakat kan bisa membanding-bandingkan ya. Nah jangan sampai keadilan yang dirasa oleh alat ukur umum ini tidak bisa dijangkau oleh alat ukur yang memang objektif dari perangkat hukum kita. Tentu ini yang kita harapkan. Tetapi apapun yang terjadi, saya sebenarnya ingin coba konsen pada hal-hal yang memang merupakan kompetensi dan kewenangan saya. Tentang permasalahan hukum apa semua kita serahkan di tim Mas Anies, juga ada tim hukum ya. Tapi kemudian yang kasat mata seperti tadi ya janganlah masyarakat juga seolah-olah ikut mengadili ya. Sehingga rasa ketidakadilan yang kemudian masyarakat muncul, ya kita tidak tahu kan gitu ya, masyarakat akan muncul sikap seperti apa kan, mempertanyakannya seperti apa. Satu sisi ini untung bagus, beritanya baik, sisi lain ini rugi, toh yang diobok-obok yang ini kan gitu ya. Ini kan ada terganggu keadilan masyarakat kan gitu. Nah, yang berikutnya tentang pencegahan, lagi-lagi kan begini ya,
Di tim Mas Anies kan ada tim 8. Kemarin Pak Sudirman Said juga bisa kita lihat di berbagai berita, di video, dan menyatakan sangat kelihatan juga dan terasa ya. Yang lebih merasakan kan orang-orang di partai, bagaimana dikunjungi ya kan gitu ya, bagaimana didatangi ya, bagaimana merasa ya, mungkin bahasa abang tadi ditekan, itu kayak BTS ya. Itu yang kita dengar, yang kita baca dari pendapat-pendapat mereka gitu ya. Tetapi kami sebagai relawan, saya ingin menyampaikan bahwa politik yang dianut oleh relawan Mas Anies ya, politik yang dianut oleh pendukung Mas Anies ini adalah politik positif ya. Apa yang dimaksud dengan politik positif? Ya, menyampaikan keunggulan Mas Anies berbasis kinerja, berbasis karya, berbasis rekam jejak, bukan berbasis pencitraan. Dan kami tidak akan menyinggung orang lain. Bahkan saya, contoh saya tadi menyebut Mas Anies dan dan yang lainnya, menyebut nama calon lain pun saya enggak, kecuali ya calon lain mulai membandingkan, menyerang, menyampaikan, ya kami merasionalisasikan. Tetapi kalau tidak, kami tidak akan pernah ya menyinggung orang lain. Kami tidak akan menggunakan politik untuk naik ke atas dengan menginjak atau menegasikan, bahkan menghilangkan peran orang. Enggak, bukan tipikal pendukung Mas Anies itu. Tipikal pendukung Mas Anies adalah politik positif, menyampaikan keunggulan, baik keunggulan kompetitif pribadi maupun keunggulan-keunggulan rekam jejak, ya, pun keunggulan-keunggulan ide dan gagasan akan masa depan tentang Indonesia dari seorang Anies Rashid Baswedan. Oke Mas Noel, mau tanya lagi ini Prabowo nih, karena saya bekas Prabowo, jadi saya senang nanya. Bekas ya? Bekas pendukung Prabowo. Mengapa bekas bang? Bekas pendukung. Ya, jadi saya paling senang Mas Noel, Mas Anies ini kalau kata orang, kata ahli komunikasi, itu paling jago pencitraan. Pak Prabowo itu nggak bisa loh pencitraan. Ya inilah. Kira-kira ini kan handicap ya. Ini kan adalah tugasnya Noel, bagaimana memasarkan Pak Prabowo kepada rakyat agar terpilih sebagai presiden. Setiap orang punya peran masing-masing. Setiap orang punya talenta. Kayak Mas Ganjar kan lari-lari itu kan, ya kan? Mas Anies bicaranya santun, ya kan? Pak Prabowo kan, iya nggak bisa pencitraan kalau saya yang saya kenal dia. Dia kemarin kayak ada di acara Najwa, dia bilang, saya ini bukan politisi, saya nggak bisa dengan berpura-pura. Ditambah lagi memang karakternya begitu, dia lahir dari dunia militer, lantas dia punya sikap juga yang dia sampaikan, saya nggak bisa berpura-pura tuh gitu loh. Nah itu bentuk kejujurannya dia, apalagi disampaikan Gus Dur ya, beliau itu sosok yang ikhlas. Ya. Itu menjadi ukuran lah. Kalau soal Mas Anies kan punya kemampuan bicara, itu memang talentanya Mas Anies. Kemudian misalnya Mas Ganjar punya kemampuan lari-lari, makan sendiri lari-lari, kemudian sepeda, itu mungkin talentanya Mas Ganjar. Itu yang kita hormatin gitu. Tapi menjadi kesulitan nggak atau handicap bagi Noel untuk mengkampanyekan Pak Prabowo dengan keadaan Pak Prabowo? Yang menilai kan rakyat, bukan kita. Misalnya Pak Prabowo tidak punya kemampuan komunikasi yang komunikasi yang begitu bagus di publik. Ya itu memang karakter Pak Prabowo, karena dia bicara asal bang, gaya tentara sekali. Pakai fakta ya kalau bicaranya. Berbasis data, berbasis fakta. Persis tadi apa yang disampaikan Laude bilang, sampaikan tadi. Ya Pak Prabowo itu menginginkan semua relawannya jangan serang ini Mas Ganjar. Jangan serang Mas Anies, karena Mas Anies dan Mas Ganjar adalah sahabat saya. Itu sampaikan berkali-kali, Lobe. Gitu. Jadi, ya saya ini kan tipikalnya biasanya nyerang ya. Iya. Pas dukung Pak Prabowo itu dilarang. Makanya saya tidak melakukan ofensif terhadap siapapun. Tapi saya jujur, apa yang hari ini dilakukan Mas Anies, jadi setelah Mas kenal Ganjar, mencintai benar ya. Nah iya, makanya saya bilang wajar ketika Pak Prabowo dicintai. Karena memang orang susah berinteraksi. Orang tuh rakyat tuh udah bertahu bahwa Prabowo tuh orang kaya, jenderal, menteri dan sebagainya. Yang belum diketahui rakyat itu adalah benar nggak sih Pak Prabowo itu mencintai rakyatnya? Nah Pak Prabowo hari ini beliau punya komitmen, dia belajar sekali terhadap apa yang Pak Jokowi lakukan. Ya. Betul. Makanya kan berkali-kali juga Pak Jokowi bilang menghadapi 2024 konsultasi nanti
harus kita dengan riang gembira. Makanya kalau berantem itu kita udah tahu tuh, itu buzzer-buzzer kesurupan tuh. Jadi Dulu kan ada cebong dan kampret, Ah, gitu loh. Ada cebong dan kampret. Nah cebong-cebong kesurupan ini entah pada kemana nih sekarang nih. Terus kalau budayawan yang puisi itu gimana tuh? Ya wajar lah ya, pelawak. Yang meneropong Ya kan, katanya. dia kan mau ngelawak. Kalau Iya. ngelawak nggak direspon kan nanti bisa kesurupan juga. Nah, Kenapa ini orang katanya pelawak? relawan kesurupan tuh, pelawak. Nah, menurut Laude gimana tuh mengenai Mas Butet? Itu juga menyerang Mas Anies loh. Mau Mas Anies diserang? Diserang Saya nggak tahu. presiden yang diteropong KPK katanya gitu loh. Ya, Gimana menurut? cara menghormati pelawat adalah dengan menertawakannya. Mentertawakan ya. Ya. Jadi memang ya masyarakat ya, kalau ada yang ingin mengadu domba, kita tertawakan saja ya. Ya. Karena mereka ini sebenarnya berteman, Saya berteman. berteman semua. Iya. Jadi nggak perlu baper. Jangan ikut-ikutin apa tadi? Buzzer yang kesurupan ya. Sama pelawak ya, Ya. yang ketawa ya. Ya, kepentingan kita adalah bagaimana demokrasi Indonesia ini tumbuh berkualitas kan gitu ya, ide gagasan itu ditempatkan, dihargai, porsi Ya. yang begitu besar kan. Menghadirkan pemimpin yang baik, yang berkualitas itu bukan kepentingan abang, kepentingan saya, kepentingan Pak Ganjar, Mas Anies dan sebagainya, Pak Ya. Prabowo. Itu kepentingan masyarakat banyak semua, Ya. kepentingan kita. Hari ini mari kita uji mereka, kita datangkan mereka. Lihat nih, Mas Laude ini sudah seperti Mas Anies dalam bicara, santun, berisi, ya. Sedangkan Noel ini karena berkatanya jujur sekarang. Tapi nggak kayak Prabowo lah. Kenapa? Gue Noel ya Noel lah. Nah, enggak, tapi visi misinya Prabowo. Lu jadi identikan gue dengan Prabowo. Bukan tidak identik, tapi visi misinya Ya. Prabowo banget. Gue berjuang untuk Prabowo, iya. Tapi jangan Diehatnya mengidentikan Prabowo banget. Karena Prabowo itu punya karakter sendiri. Karena punya sampai karakter hari ini sendiri. tadi tentang pesawat nggak ada yang belain, Gue doang ya. cuma Noel. Tuh. Tapi dengan cerdas Noel menjelaskan Rasional kan penjelasan gua kan? bahwa pengadaan Mirage itu tadi adalah kepentingan nasional. Iya kepentingan nasional. Karena beli itu lama, beli Iya. baru lama ya. Inden lama Sedang banget. yang lain- Dan nggak mudah belinya. Emangnya Nah. beli kacang, beli Mirage itu. Ini pemaparan yang cerdas dari Noel juga dari Mas Laude. Jangan ada lagi deh kampanye-kampanye di medsos itu menyudutkan bakal capres ini dengan tidak cerdas, Iya. ya. Jadi Jangan contoh ini tuh, apa kelompok-kelompok Cokro TV itu sesat tuh, bahaya tuh. nggak usah ngomong namanya, Ya, dong, nggak boleh, Gue ngomongin. nggak Kalau boleh. gua ngomongin tuh. Gitu. Karena bahaya kalau ada entitas-entitas menentukan arah demokrasi kita dengan logika mereka, itu bahaya. Nggak boleh, Demokrasi tidak bisa dengan satu arah. nggak boleh ngomongin Cokro TV. Enggak sih ngomong itu. Jangan itu iklan, ini kan Republik Oh, iya. Ayam Jago, beda Gokoromo gitu loh. Oh. Ya kan? Yang hebat ini Republik Ayam Jago Republik Ayam Gokoromo, Jago. ya kan? Dimulailah Pilpres dengan akal sehat. Tapi lama-lama tuh mirip kayak ayam jago. Aduh, aku mau tanya ke Bang Laude. Apa Ini ya? juga diehardnya Anies Baswedan. Bang Ramadan, sorry Bang, lupa Bang. Ya, Bang. Apa Bang? Tadi aku belum tanya ke Abang nih Bang. Kenapa Bang kok dukung Anies Baswedan? Padahal Abang bukan Demokrat. Apa mau bersemi kembali sama SBY? Baik. Rasanya Demokrat baru 3 bulan yang lalu ya dukung Anies ya. Saya udah 2 tahun yang lalu udah bersama Anies ya. Oh, iya. Jadi oleh karena itulah saya harus meninggalkan politik kelompok partai supaya saya lebih bisa secara Tapi bukan bebas. Demokratnya Muldoko ya? Enggak juga. Saya Demokratnya berkawan dengan Muldoko bukan? semuanya. Berkawan dengan